Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema selanjutnya tentang perbandingan sistem ekonomi. Pada mata kuliah studi ekonomi Islam ini kita akan mengenal 3 sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Nah, ketiganya baik kapitalis maupun sosialis maupun Islam mempunyai karakteristik dan ciri khas yang masing-masing mempunyai sistem yang berbeda. Baik, kemudian kita akan membahas, sebelum kita membahas sistem ekonomi Islam, kita perlu membahas 2 sistem sebelumnya, sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, yang dalam istilah ekonomi kedua sistem tersebut dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Jadi kalau kita berbicara sistem ekonomi konvensional, maka bisa merujuk ke sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Nah, apa yang diperoleh, apa yang terjadi ketika dunia menerapkan sistem ekonomi konvensional? Yang pertama adalah kemajuan lebih mengarah ke aspek fisik saja. Ini karena memang secara rasional sebuah peradaban itu akan dapat dilihat bahwa peradaban maju dilihat dari kondisi fisik, pembangunan, misalkan pembangunan gedung, pembangunan industri dan lain sebagainya. Walaupun ini secara hukum alam akan merusak sumber daya dan sebagainya. Yang kedua, ada kemajuan tetapi penuh ketimpangan atau adanya gap, adanya kesenjangan sosial. Maka masalah-masalah ekonomi pasti muncul karena adanya ketimpangan ini. Apa bentuknya? Yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seseorang yang mempunyai resources, sumber daya sumber daya alam yang melimpah, maka akan semakin kaya, akan semakin banyak sumber dayanya. Sedangkan yang miskin akan semakin miskin, maka akan terjadi eksploitasi dari yang kuat, yang punya resources terhadap yang lemah. Maka dalam hal sistem perekonomian dunia ini, kapitalisme akan memunculkan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia akan menang. Siapa yang kaya akan mengeksploitasi yang miskin. Kenapa ekonomi konvensional itu muncul? Nah, ekonomi konvensional itu muncul didasari karena satu, sekuler, atau akar ekonomi Islam itu satu adalah sekuler. Secara sederhana, sekuler itu adalah pemisahan antara sains atau ilmu pengetahuan dengan agama. Artinya bahwa masing-masing ini mempunyai batasannya. Agama tidak boleh ikut campur, tidak boleh mengatur masalah ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan tidak boleh dimasuki oleh agama, sebab ilmu pengetahuan, sains, dan agama ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Jika sains atau ilmu pengetahuan itu sifatnya rasional, dapat diterima akal, sedangkan religion ini beberapa sifatnya adalah bersifat doktrin. Yang kedua adalah akar ekonomi konvensional adalah individualis.
Artinya bahwa manusia sebagai pusat alam semesta, sehingga seorang individu itu mempunyai kebebasan tak terbatas, individual utility. Setiap orang bebas menguasai, bebas melakukan apapun. Maka dalam ajaran konvensional kapitalis, maka setiap individu boleh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, maka kemudian inilah yang memunculkan namanya hak individu. Jadi pemilikan harta itu mutlak milik individu, karena memang orang yang memperoleh harta itu adalah orang yang mendapatkannya secara legal, apapun caranya. Yang ketiga adalah materialisme, yaitu ukuran kesuksesan adalah materi. Jadi materi ini adalah segalanya. Sukses itu diukur dari materi, harta. Jika hartanya banyak maka sukses. Yang keempat adalah interest based economy, eksploitasi pemilik modal. Ini yang memunculkan sistem bunga. Artinya orang yang mempunyai modal akan memberikan kepada orang yang membutuhkan dengan imbalan berupa bunga, dan bunga ini semakin hari akan semakin besar. Yang terakhir adalah scarcity, kepemilikan, distribusi, dan budget constraint atau opportunity cost. Ya, akarnya adalah karena kelangkaan karena memang distribusi yang tidak merata, atau karena memang ada gangguan di pasar. Dan akar ekonomi konvensional itu adalah opportunity cost, bagaimana memanfaatkan kesempatan. Nah, kenapa ekonomi konvensional itu gagal? Kegagalan ekonomi konvensional karena tidak mampu menciptakan satu keadilan. Yang kedua adalah kemakmuran. Yang ketiga adalah kesejahteraan, dan tetap timbul kemiskinan, bahwa orang-orang yang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap ada. Maka ada keadilan, kemudian kemakmuran, kesejahteraan, dan memerangi kemiskinan. Ini yang sangat sulit. Kegagalan ekonomi konvensional itu membangun ini. Nah, kemudian apa dampak dari kapitalisme? Ini adalah satu penjajahan. Dengan semboyannya orang mencari gold, mencari emas. Bahkan ketika revolusi industri ini, orang-orang Eropa, Belanda misalkan, sampai jauh-jauh datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Tujuannya adalah gold, untuk menyebarkan gold, glory, and gospel, itu 3G itu. Ini sebagai bentuk dampak dari kapitalisme. Yang kedua adalah penindasan. Ada kezaliman dari orang-orang yang seharusnya sumber daya itu dimiliki oleh semua orang, dimanfaatkan oleh semua orang, maka hanya segelintir orang saja yang menguasai. Yang ketiga adalah perampasan hak milik orang lain. Kemudian ekonomi kapitalisme ini mempunyai karakteristik. Yang pertama,
Ekonomi kapitalis itu selalu ingin mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Jadi keuntungan secara maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Ini seperti ditulis dalam filosofi Adam Smith tentang mekanisme pasar, adanya invisible hand atau yang kita kenal dengan tangan gaib yang mengatur bagaimana keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Apa keuntungan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis? Ekonomi kapitalis pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, keuntungan dari sistem ekonomi kapitalis yang pertama adalah kebebasan. Karena manusia itu bebas, maka manusia harus kreatif. Ini akan mendorong inovasi, mendorong kreativitas. Yang kedua adalah rasionalitas, masuk akal. Kemudian persaingan akan meningkatkan produksi. Karena sistem ekonomi konvensional menggunakan kapitalis, seseorang pasti bersaing. Nah, bersaing ini akan mendorong untuk peningkatan produksi yang lebih bagus. Yang ketiga adalah motif profit. Artinya seseorang ketika melakukan aktivitas ekonomi tujuannya adalah profit oriented. Pasti tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Apapun akan dilakukan jika akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya adalah kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama adalah adanya eksploitasi sumber daya demi mendapatkan keuntungan. Jadi ekonomi kapitalis ini yang lebih mementingkan bagaimana mendapatkan keuntungan serta menghilangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua adalah efisiensi produksi dalam upaya maksimalisasi profit, mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Karena memang tujuannya adalah profit oriented, berorientasi pada profit, maka pemberian hak tenaga kerja ini tidak sebanding dengan ekonomi kapitalis. Yang ketiga adalah keuntungan dinikmati secara tidak merata. Kenapa? Karena memang kapitalisme ini hanya menguntungkan segelintir, hanya menguntungkan beberapa pihak saja, karena sehingga keuntungan itu hanya dimiliki oleh beberapa saja. Yang selanjutnya adalah materialistis, segala sesuatu diukur dengan materi, harta benda. Apa yang menjadi ciri dari kapitalisme adalah yang pertama menekankan pada produksi maksimum, perluasan kekayaan yang dipercepat, dan kepuasan keinginan untuk kepentingan individu. Inilah yang kemudian kita kenal dengan individualisme itu, karena memang kapitalisme identik dengan sikap individualisme yang lebih menekankan pada produksi, bagaimana memproduksi secara lebih banyak untuk tujuan keuntungan, bagaimana perluasan kekayaan, bagaimana mendapatkan kekayaan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan dan manajemen harta pribadi dipandang penting untuk mengamankan kebebasan. Nah, maka ketika sudah menggunakan kapitalisme, kepemilikan ini, bagaimana masyarakat ini memanage harta pribadi. Manajemen harta pribadi dipandang penting untuk mengamankan kebebasan. Jadi ketika
ketika seseorang mempunyai sumber daya alam, sumber daya harta misalkan yang melimpah, maka akan semakin mengokohkan kebebasannya. Memang secara rasional juga begitu, orang ketika mempunyai harta yang banyak, harta berlebih, terserah mau diapakan itu bebas. Yang ketiga adalah asumsi bahwa inisiatif individu yang dikombinasikan dengan pasar bebas kompetitif yang terdesentralisasi adalah syarat untuk efisiensi alokasi secara optimal. Berarti di sini ada prinsip distribusinya, bahwa ada namanya pasar bebas kompetitif yang kemudian akan terdesentralisasi, akan dilakukan di daerah-daerah sebagai alokasi sebagai efisiensi alokasi yang optimum. Kemudian peran yang sangat minim. Jadi pemerintah ini bisa dikatakan tidak punya peran apapun dalam hal efisiensi, dalam hal alokasi pendapatan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dengan kegiatan kebijakan-kebijakan terkait nilai. Ini nilai-nilai kolektif dan lain sebagainya. Itu tidak ada, bahkan sangat minim sekali. Yang terakhir, bahwa klaim bahwa kepentingan sosial kolektif dilayani dengan membiarkan kepentingan dari diri individu untuk dibiarkan bebas. Jadi tetap lebih mementingkan kepentingan individu atau kepentingan diri sendiri secara tidak langsung. Ketika kepentingan individu atau diri sendiri ini dibiarkan bebas terlayani, maka secara kolektif juga akan secara otomatis terlayani juga. Nah, kemudian kita bahas sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi komunisme. Muncul di antara tahun 1840 sampai dengan 1872. Kenapa komunisme itu muncul? Komunisme ini muncul sebagai antitesis, sebagai lawan dari kapitalis. Maka kemudian dalam pemikirannya, dalam sistem ekonominya, sistem ekonomi komunisme ini akan berbeda 180 derajat, bahkan sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Apa yang menjadi doktrin dalam komunisme itu bahwa satu, keadaan alam yang mendominasi pemikiran zaman kuno dan modern dari zaman Renaissance, zaman pencerahan sampai dengan pertengahan abad ke-19. Yang kedua, Manichaeisme yang menganggap sejarah manusia sebagai perlombaan antara dua kekuasaan yang berdaulat, baik, jahat, roh, zat, terang atau gelap. Yang ketiga adalah tokohnya, yaitu Marxisme yang mempunyai teori ekonomi mengenai timbul dan berkembangnya tenaga produksi masyarakat kapitalis, kecenderungan kolektif yang terkandung di dalamnya, dan kepentingan antagonistik dengan tujuan kelas sebagai tenaga kekuatan manusia yang beradaban. Ini bertolak belakang dengan teori ekonomi kapitalis, bahwa teori ini menyatakan bahwa dalam teori Marxisme ini kecenderungannya adalah kecenderungan kolektif, sehingga semuanya akan diaku sebagai milik kolektif. Menurut Marx, bahwa ekonomi akan mengendalikan seluruh kehidupan. Jadi ekonomi itu penting bagi seluruh kehidupan karena akan mengatur sosial, politik, bahkan akan ekonomi itu juga mengatur tentang agama, hukum, bahkan etika. Yang selanjutnya adalah penafsiran ekonomi Marx. Ini tercantum dalam 5 prinsip: hukum konsentrasi, nilai surplus, perjuangan dua kelas, teori produksi berlebihan, masa depresi, dan revolusi
sosial. Yang terakhir adalah dalam komunis, konsumsi dan produksi dikendalikan secara kolektif. Intinya secara kolektif dilakukan secara bersama-sama. Uang, harga, upah, pertukaran bebas akan dihapuskan. Semua dalam sistem ekonomi komunisme itu adalah semua dihandle, semua ditangani oleh pemerintah, semua ikut pemerintah dan tidak memberikan kebebasan bagi setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian adalah sistem ekonomi sosialis. Ini yang pertama, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Sosialis itu cenderung bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan bersama, semua dimiliki oleh bersama memiliki semuanya. Yang kedua adalah munculnya sosialisme itu sebagai kritik. Ini sebagai antitesis juga dari kapitalis yang menyebutkan bahwa kaum berjuis yang mendapat legitimasi gereja dalam mengeksploitasi buruh. Maka ini lebih bagaimana melawan ekonomi kapitalisme dari bawah yang digerakkan buruh misalkan. Kemudian yang ketiga adalah Karl Marx, ini tokohnya mengkritik sistem kapitalis tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Menurut Karl Marx bahwa alat produksi itu harus dikuasai oleh negara, segala sesuatu dihandle oleh negara, maka negara akan menguasai, mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat akan dikuasai oleh negara. Yang ketiga adalah apa yang menjadi kecenderungan dari sistem ekonomi sosialis ini. Yang pertama adalah pemilikan harta oleh negara. Secara tidak langsung ini berarti ya mirip dengan perampasan sebenarnya, karena jika ekonomi kapitalis maka setiap individu itu diberikan kebebasan untuk memiliki harta secara individu. Sedangkan dalam sosialis, harta tidak boleh dimiliki per individu, tapi harus dimiliki bersama, sesuai dengan semuanya bersama-sama untuk mendapatkan keseimbangan. Kemudian yang kedua adalah kesamaan ekonomi. Karena semua diatur oleh negara, maka kesamaan ekonomi, semuanya sama, kondisi keuangannya sama dan lain sebagainya, semua sama. Apakah kemudian ketika sama itu dianggap adil? Nah, ini menjadi sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah disiplin politik, yang berarti menempatkan pemerintah di bawah peraturan kaum buruh. Ini lebih bagaimana mengedepankan mengapresiasi buruh, bagaimana buruh itu nanti atau pekerja di bawah ini bagaimana pekerja di bawah ini kemudian bergejolak dengan sistem politik yang berada di atasnya. Kemudian apa keuntungan sistem ekonomi sosialis? Sama seperti kapitalis, semua pasti ada keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, warga atau masyarakat disediakan kebutuhan pokok. Kenapa? Karena semua diatur oleh negara, sehingga semua akan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, semua permasalahan didasarkan pada perencanaan negara. Produksi dikelola oleh negara karena individu tidak mempunyai hak. Setiap individu tidak mempunyai hak. Semua akan kembali ke pemerintah, akan kembali ke negara karena yang punya adalah negara. Tetapi kemudian yang menjadi kelemahan dari sistem ekonomi sosialis ini, yang pertama, sulit melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena harga ditentukan oleh negara. Yang menentukan bukan
dari permintaan dan penawaran, tetapi dari langsung dipatok oleh negara. Yang kedua adalah membatasi kebebasan, pasti karena semuanya diatur oleh negara. Ini seperti kok sosialis itu juga perampasan sebenarnya. Perampasan terhadap apa? Perampasan terhadap harta oleh siapa? Negara, karena semua harus dialihkan, semua harus dikuasai oleh negara. Yang ketiga, mengabaikan moral, kering akan nilai-nilai dan moral. Dua-duanya sama, baik kapitalisme maupun ekonomi komunis, sosialis, ini jauh dari moral, sistem nilai. Nah, kemudian sebagai alternatif dari sistem ekonomi dunia ini, yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, ada yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, adalah dengan menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif. Penggunaan ekonomi konvensional menggunakan kapitalis itu. Nah, kenapa kok kita harus mempelajari ekonomi syariah? Kenapa harus bersyariah? Kenapa kita tidak ngikut saja ekonomi konvensional, baik sosialis atau komunis atau kapitalis? Yang pertama, sistem ekonomi yang ada sekarang tidak mampu memberikan solusi. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sistem ekonomi sekarang yang ada, ekonomi konvensional itu dianggap gagal. Yang kedua adalah Islam itu sebagai pandangan hidup. Karena Islam itu sebagai pandangan hidup, maka pasti mempunyai nilai-nilai yang komprehensif, yang memberikan solusi atas segala permasalahan manusia. Artinya karena Islam itu sudah jadi pandangan hidup, maka pasti mengatur seluruh kehidupan, maka mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Yang ketiga adalah ada instrumen ekonomi yang dijalankan dalam ekonomi konvensional. Nah, ini namanya ekonomi konvensional dari pemikiran orang barat. Pasti ada yang tidak sesuai dengan ekonomi konvensional, walaupun tidak semua yang dari konvensional itu bertentangan, tidak semua, tetapi pasti ada beberapa hal yang mana ekonomi konvensional itu pasti bertentangan dengan ekonomi Islam, ya, karena memang berangkat dari hal yang berbeda. Nah, apa indikator kegagalan? Kenapa kok harus muncul ekonomi Islam? Karena ekonomi konvensional telah gagal. Apa bentuk kegagalan itu? Yang pertama adalah adanya gap antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, yaitu ini yang kita kenal dengan semakin makmur yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin akan terus semakin miskin. Kemudian yang kedua adalah krisis ekonomi dari beberapa tahun 98, tahun 2008, semua mengalami krisis ekonomi ini karena bank itu menggunakan sistem bunga ini. Dan kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi. Perekonomian suatu negara pasti tidak stabil. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Ini yang paling banyak kita temui, bahwa lingkungan sudah beralih fungsi, lahan sudah jadi alih fungsi sehingga merusak lingkungan. Yang terakhir adalah industri perbankan konvensional selain semakin menjauhi sektor real dan hanya bermain dengan risiko. Ini berarti yang kita kenal dengan transaksi derivatif melalui saham,
melalui obligasi dan instrumen yang lainnya. Nah, sedangkan dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, akarnya apa? Satu, tauhid. Segala sesuatu, segala aktivitas itu tujuannya adalah tauhid, untuk mengesahkan Allah. Untuk mengesahkan Allah. Bahwa tujuan kita melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk mengabdi sebagai bentuk hamba kepada Tuhannya dalam menjalankan perintahnya. Yang kedua adalah maslahah. Artinya ekonomi syariah itu berasaskan manfaat, kebutuhan hidup, misalkan kebutuhan sehari-hari, maka didasarkan kepada maslahah. Yang ketiga, manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, tujuannya adalah untuk memaksimalkan, untuk melestarikan dan untuk mengelola sumber daya alam. Khalifah di sini bermakna wakil Tuhan, artinya seluruh sumber daya alam itu diperuntukkan kepada manusia, maka manusia itu harus mampu mengelola. Ini yang disebut sebagai khalifah Allah. Yang selanjutnya adalah tujuan hidup. Ini adalah ketika seseorang melakukan aktivitas ekonomi, maka tujuannya adalah falah, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini harus seimbang. Seseorang ini harus seimbang dalam melaksanakan aktivitas, terutama aktivitas ekonomi untuk sektor konsumsi misalkan, atau sektor produksi, atau sektor distribusi. Semuanya bertujuan, tidak semata-mata bertujuan untuk profit oriented, tetapi tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, untuk mengatur sistem ekonomi ini, maka sistem ekonomi Islam itu menggunakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian menghindari riba, kemudian maisir dan woror. Nah, yang ketiga adalah agar ekonomi syariah ini berbasis dengan akhlak, karena Islam itu terbangun dari akhlak juga. Tetap walaupun kemajuan peradaban tinggi, kemajuan teknologi tinggi, tapi tetap itu menjadi akhlak itu menjadi penting, karena sebagai kontrol orang dalam melaksanakan konsumsi, dalam melaksanakan produksi secara tidak langsung. Maka konsumsi seorang muslim harus beretika berdasarkan akhlak. Begitu juga ketika memproduksi barang atau jasa, maka harus berbasis berdasarkan akhlak. Kemudian definisi ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Jadi nilai yang kedua adalah menurut Khursyid Ahmad, upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Bagaimana masalah ekonomi itu diselesaikan menurut perspektif Islam. Apa yang kemudian yang dikenal dengan sistem ekonomi? Kalau ekonomi Islam tadi sudah kita bahas, sekarang kita bahas apa yang disebut sebagai sistem ekonomi itu. Yang pertama, sistem itu berarti sebuah tata perekonomian. Maka sistem ekonomi Islam ada tiga sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam berarti sebuah tatanan perekonomian yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
Islam. Yang kedua adalah sistem ekonomi Islam bukan barang atau sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan barang baru, tapi sudah ada sejak kapan? Ya sejak Islam itu sendiri ada. Bagaimana? Sistem ini sudah ada sejak zaman Rasul yang mengajarkan, yang menyebarkan dan sebagainya. Yang terakhir, bukti empiris menyatakan bahwa terjadinya masa keemasan Islam. Maka di beberapa sejarah bahwa Islam hampir menguasai seluruh dunia, 2/3 dunia, mulai dari Eropa sampai Asia, bahkan semuanya ini dikuasai oleh Islam, sehingga peradabannya pasti juga banyak, peradabannya tinggi. Nah, kemudian ada beberapa tokoh yang membahas tentang ekonomi Islam, ekonomi syariah. Yang pertama adalah Abu Yusuf yang membahas tentang peran negara, pekerjaan, dan pengembangan pertanian. Ini fokus pada sektor yang mencakup hajat hidup orang banyak. Kemudian ada Yahya bin Adam, kemudian Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Syah Waliyullah. Ini tokoh-tokoh dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian apa yang ditawarkan dalam sistem ekonomi Islam? Yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan atau hak milik. Bagaimana konsep hak milik dalam sistem ekonomi Islam? Yang pertama, manusia itu sebagai khalifah, wakil Allah yang aktif. Jadi pemilik mutlak itu hanya Allah. Yang kedua, diakui hak kepemilikan individu dengan cara-cara yang dibenarkan, misalkan dengan jual beli yang benar atau dari harta waris, misalkan diakui secara benar. Jika diperoleh dengan benar, maka setiap muslim, setiap individu boleh memiliki barang-barang privat. Yang ketiga adalah hak kepemilikan hanyalah dalam pemanfaatan. Karena memang kepemilikan mutlaknya adalah dari Allah, maka manusia hanya diberikan hak untuk memanfaatkan saja. Misalkan kita ini punya sumber daya, sumber daya itu kita hanya memanfaatkan, sedangkan pemilik mutlaknya tetap Allah. Kemudian dalam Islam itu ada hak milik secara umum atau hak milik negara yang tidak dimiliki oleh individu. Artinya ada hak milik secara umum yang dikelola oleh negara, dan ada hak milik individu, misalkan jalan. Kalau di Indonesia, listrik, pangan itu dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah terkait dengan pengambilan keputusan, bahwa segala sesuatu ketika memutuskan apapun didasarkan kepada kerjasama antara individu dan negara. Kemudian bagaimana peran negara? Peran negara ini sebagai distributor zakat, kemudian waris, pajak, dan sistem pendidikan. Selanjutnya adalah menyediakan kebutuhan dasar minimum rakyat dan menghapuskan kemiskinan. Ini memang tugas atau peran negara. Seluruh kebutuhan rakyat maka harus dipenuhi dan menghapuskan kemiskinan. Yang selanjutnya adalah memproduksi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi wajib bagi negara bahwa kebutuhan masyarakat itu dipenuhi oleh negara. Yang terakhir adalah
pengawas pasar. Kemudian yang keempat, peran institusi zakat. Tujuannya adalah bagaimana mengambil zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat, termasuk infak dan sedekah, kemudian mendistribusikannya supaya ketimpangan itu teratasi. Kemudian pelarangan riba dan mengganti riba itu dilarang, dan penggantinya dengan sistem bagi hasil, baik menggunakan syirkah maupun mudharabah. Nah, ini tujuan sistem ekonomi Islam sudah termaktub dalam Al-Quran. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi didasarkan kepada moral, kemudian persaudaraan, keadilan, kemudian distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Tidak boleh harta atau kekayaan sumber daya alam itu hanya dimiliki oleh segelintir saja, tetapi harus memberikan manfaat kepada semuanya. Kemudian yang terakhir diberikan kebebasan al-hurriyah, kebebasan individu dalam melakukan konteks kemaslahatan apapun, termasuk dalam ekonomi. Boleh melakukan kegiatan apapun, tetapi harus berdasarkan kemaslahatan. Karakteristik ekonomi Islam mengakui hak milik individu, kemudian melarang bunga atau riba berdasarkan fatwa DSN MUI. Memang mengatakan bunga itu dilarang karena sudah masuk kriteria riba. Kemudian zakat ini difungsikan kembali. Kemudian mekanisme pasar menggunakan pasar bebas. Artinya pemerintah tidak boleh intervensi pasar, dan harga pasar itu diperoleh dari permintaan dan penawaran. Mengakui motif mencari keuntungan. Jadi dalam Islam, seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi itu diperbolehkan mencari keuntungan, tapi tetap ada bagaimana mencari keuntungan itu harus sesuai dengan prinsip Islam, tidak melanggar, tidak menentang aturan-aturan syariah, aturan-aturan Islam. Yang terakhir adalah mengakui kebebasan berusaha. Maka setiap muslim bebas melakukan usaha apapun untuk meningkatkan pendapatannya, untuk meningkatkan produksinya. Boleh bebas melakukan berusaha apapun. Kemudian dalam Islam ada peran negara. Yang pertama, menjunjung tinggi undang-undang dan melindungi kehidupan. Ini jadi tugas negara. Yang kedua, memberlakukan etika bisnis. Misalkan bagaimana seseorang ketika melakukan transaksi di pasar tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada horor, tidak boleh ada kecurangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara efisien, tepat sasaran, dan kemaslahatan dinikmati oleh semua pihak. Misalnya sumber daya alam memang benar-benar difungsikan, benar-benar didistribusikan secara merata, semuanya mendapatkan. Yang keempat adalah menyediakan infrastruktur sosial dan fisik. Ini guna untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk menumbuhkan ekonomi, maka infrastruktur tidak hanya fisik tetapi infrastruktur sosial sebagai lahan investasi. Yang kelima, memberlakukan jaminan sosial. Masyarakat pasti butuh jaminan sosial, ini yang dilindungi oleh negara. Nah, kemudian pembahasan kita akan mengarah ke apa perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan kapitalis. Yang pertama, ekonomi Islam itu bersumber dari nas, yaitu Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, dan hasil ijtihad para ulama, para pemikir-pemikir ekonomi Islam. Sedangkan kapitalis itu bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, berpandangan dunia holistik. Sedangkan kapitalis berpandangan dunia sekuler.
Yang ketiga, kepemilikan individu terhadap kapital adalah nisbi. Artinya kepemilikan individu ini terhadap kapital, terhadap modal ini relatif, sedangkan kapitalis bersifat mutlak. Nah, yang keempat, mekanisme pasar bekerja berdasarkan maslahah sesuai ada manfaatnya, sedangkan kapitalis mekanisme pasar itu dibiarkan sendirinya. Pasar bebas dibiarkan sebebas-bebasnya sendiri tanpa ada yang mengatur. Yang kelima, kompetisi pasar dikontrol oleh syariah. Maka dalam Islam ada yang namanya institusi hizbah, tetap ada, harus ada yang mengawasi. Sedangkan dalam kapitalis, kompetisi itu bersifat bebas yang kemudian menghasilkan monopoli. Yang keenam, kesejahteraan fungsi dari jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kesejahteraan itu ditentukan oleh faktor-faktor materi saja. Kemudian yang ketujuh, motif mencari keuntungan itu lewat halal, harus tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan kapitalis normatif saja, profit motif diakui tanpa ada batasan yang normatif. Yang kelima, mengakui free enterprise dalam hal koridor yang halal. Maka bekerja itu atau melakukan usaha itu dibatasi oleh sesuatu yang halal, sedangkan dalam kapitalis usaha apapun boleh tanpa ada batas apapun. Yang kesembilan, pemerintah aktif sebagai pengawas. Jadi pemerintah sebagai pengawas, sedangkan dalam kapitalis pemerintah sifatnya netral, pasif, tidak ikut campur, tidak mengintervensi. Yang terakhir, mekanisme redistribusi pendapatan. Jadi ada pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing individu yang berlebih akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan dalam kapitalis tidak mengenal itu. Nah, sedangkan apa perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sosialis? Yang pertama, sumbernya kalau Islam dari sunnah, dari nas Al-Quran, sunnah, dan ijtihad. Sedangkan sosialis itu dari hasil pikiran, filsafat, dan pengalaman manusia. Yang kedua, berpandangan dunia itu holistik, sedangkan sosialis berpandangan dunia itu sekuler, bahkan yang ekstrim mengatakan ateis. Yang ketiga adalah mengakui kepemilikan individu terhadap kapital dan properti, sedangkan dalam sosialis bahwa kepemilikan individu itu dibatasi, karena bahkan dihapuskan, karena memang semua properti, semua barang itu jadi milik negara. Yang keempat, perekonomian dijalankan melalui mekanisme pasar, melalui supply and demand yang didasarkan kepada prinsip maslahah. Sedangkan sosialis itu semua dijalankan oleh perencanaan. Siapa negara yang merencanakan? Yang kelima adalah berlakunya mekanisme harga. Jadi harga itu ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran, sedangkan sosialis tidak mengenal itu, semua sudah ditentukan. Yang keenam, negara aktif sebagai pengawas, sedangkan sosialis ini negara ini sebagai pemilik dan penguasa utama perekonomian. Pusat perekonomian itu adalah negara. Yang ketujuh, motif mencari untung sesuai dengan batas syariah, yang sedangkan sosialis tidak mengakui. Yang kedelapan, dalam Islam mengakui free enterprise, sedangkan dalam sosialis negara mengambil alih. Ini semua berpusat pada negara. Yang kesembilan, mengakui perbedaan distribusi pendapatan dan kekayaan. Artinya ketika
seseorang melakukan bekerja misalkan tidak semuanya sama, jadi adil itu tidak harus sama, sedangkan sosialis itu semua sama. Yang ke-10 ada laba, return on capital, dan bagi hasil, sedangkan sosialis tidak mengakui laba, return on capital, bagi hasil, karena tidak ada hak untuk kepemilikan individu itu tadi. Kemudian apa tujuan ekonomi bagi manusia? Tujuan ekonomi Islam untuk manusia itu yang pertama kemakmuran, kesejahteraan, falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat dan kesejahteraan. Kemudian adalah keadilan, bahwa masing-masing tidak ada kezaliman di sini. Kemudian yang ketiga adalah persaudaraan, ukhuwah. Yang keempat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata melalui ZIS. Yang kelima adalah menjaga agar individual interest harmonis dengan social interest. Artinya kepentingan individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan sosial. Untuk hari ini, pada pertemuan hari ini cukup sekian, dilanjutkan dengan materi selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.